Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga hari ini Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan penuh berkah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberi penjelasan sedikit mengenai rapot mid semester pada tahun ajaran ini, yang mana biasanya Bapak Ibu semua menerima rapot ini dalam bentuk rapot cetakan ya, melalui tatap muka langsung, dengan harapan Bapak Ibu bisa komunikasi langsung dengan wali kelasnya yang membicarakan mengenai perkembangan putra dan putri Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi karena saat ini sedang wabah COVID-19 sehingga hal itu tidak mungkin kita lakukan, sehingga jalan terbaiknya adalah membagi rapot secara online. Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali mengenai makna atau tujuan dari pemberian rapot MIT ini. Rapot MIT ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk memberi gambaran kepada Bapak Ibu semua mengenai prestasi yang telah dicapai oleh putra dan putri Bapak Ibu semuanya. Pada dasarnya rapot mid semester ini dari tahun ke tahun, dari semester 1 ke semester 2 sama Bapak Ibu ya, yang berisi tentang pelajaran, kemudian ada nilai-nilai, ada KKM, dan juga ada catatan yang di bawah ini, catatan dari Bapak dan Ibu guru. Baik Bapak Ibu, langsung saja tanpa membuang waktu, saya akan mengingatkan kembali mengenai KKM. KKM itu apa sih? Nah, KKM itu Bapak Ibu, KKM itu adalah merupakan nilai batas bawah yang harus dicapai oleh seorang siswa. Ya, sekali lagi KKM adalah nilai batas bawah yang harus dicapai oleh setiap siswa. Siswa kelas 1 sama siswa kelas 5 tentunya berbeda KKM-nya. Begitu pula dengan siswa kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 6. Semuanya berbeda KKM-nya. Saya memberi contoh di sini adalah pelajaran agama misalnya. Pelajaran agama KKM-nya adalah 70, kemudian pelajaran MTK KKM-nya juga 65, dan pelajaran IPS misalnya, ini juga KKM-nya 70. Nah, KKM itu gunanya buat apa? KKM itu Bapak Ibu, yang seperti tadi saya katakan, KKM itu adalah nilai bawah, nilai batas paling minimum yang harus dicapai oleh siswa. Saya memberi contoh di sini adalah pelajaran IPS. Pelajaran IPS di sini KKM-nya 70 Bapak Ibu. Nah, ketika pelajaran IPS KKM 70 dan ada seorang siswa yang ketika ulangan dapat nilainya 65. Berarti 65 ini masih di bawah dari 70. Maka, apa yang perlu dilakukan siswa tersebut, Bapak Ibu? Siswa tersebut wajib yang namanya melakukan remedial. Remedial, gunanya buat apa? Supaya nilai yang awalnya masih di bawah KKM ini menjadi KKM. Remedial. Nah, remedialnya itu dengan cara tertulis maupun dengan cara lisan juga bisa, tergantung gurunya dan tergantung jenis materinya nanti. Nah, ketika remedial Bapak Ibu, ketika siswa ini mendapat nilai 100 misalnya, atau mendapat nilai 90 misalnya, di atas KKM ya, itu berarti yang ditulis nanti ke dalam buku nilai, ditulis ke dalam pengolahan rapot pas PAS nanti, yaitu adalah nilai KKM, nilai 70. Di sini juga sama. Nah, nanti kalau misalnya siswanya itu mendapat nilai 100, tetap nilainya yang ditulis adalah di KKM-nya. Lalu bagaimana kalau siswa mendapat nilainya di bawah KKM, Pak? Nah, ketika siswa mendapat nilai di bawah KKM, Bapak Ibu, maka siswa itu harus rajin terus melakukan remedial. Harus hubungi gurunya terus, supaya dapat melakukan remedial sampai akhirnya mencapai KKM. Kenapa sih penting KKM? Karena nanti kalau nggak sampai KKM, Bapak Ibu semuanya, nanti di penilaian akhir semester di PAS di pertengahan bulan Desember nanti, itu nilai pelajaran ini nggak sesuai KKM, bisa-bisa di bawah KKM. Nanti jadinya merah. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, KKM ini adalah nilai bawah, nilai batas minimum yang harus dicapai oleh siswa. Nah, ketika siswa ini tidak mencapai KKM, maka siswa itu wajib melakukan remedial. Ketika remedial dan siswanya mendapat nilai tertinggi pun, dapat nilai 100, maka yang ditulis dalam buku nilai saat pengolahan rapot PAS nanti itu adalah nilai KKM. Ketika siswa belum mencapai ketuntasan saat remedial, maka dia harus remedial, dan remedial. Bapak Ibu yang berbahagia, nilai rapot MIT yang ditampilkan ini itu adalah nilai asli. Nilai asli artinya apa? Artinya nilai ini belum sama sekali ditambah-tambahin, belum sama sekali dimasukkan ke rumus. Ya, nanti kalau pas dimasukkan rumus tuh pas PAS di bulan Desember nanti. Di bulan Desember nanti itu masuk rumus berapa persen untuk nilai harian, yaitu nilai PST, PRT, UH, berapa persen untuk nilai UTS, dan berapa persen untuk nilai ulum. Itu semua rumus sudah ditentukan oleh dinas, kita tinggal memasukkan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ke situ pasti akan ada perubahan nilai. Nah, sedangkan kalau yang nilai di rapot UTS ini Bapak Ibu, ini semuanya adalah nilai asli yang diperoleh siswa
lama pembelajaran online kali ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya setelah KKM ini adalah mengenai nilai PST, kemudian nilai PRT. Nah, ini nilai PST sama PRT Bapak Ibu ini berbeda dengan nilai UH. Kalau nilai UH, baik UH1, UH2, kemudian nilai UTS, ini diperoleh dalam satu periode. Satu kali penilaian. Kayak kemarin nilai UTS, berarti itu diperoleh dari pas pelaksanaan UTS kemarin. Hanya sekali penilaian. Ini berbeda ketika dalam bentuk yang di PST dan PRT Bapak Ibu. PST sama PRT itu diperoleh dari rata-rata. Rata-rata apa? Rata-rata latihan-latihan, rata-rata tugas-tugas yang sudah dilakukan dari bab 1, bab 2, bab 3. Dari tema 1, tema 2, tema 3. Itu setiap tema, setiap bab ada latihan-latihan. Latihannya lebih daripada satu kali. Nah, makanya itu dibuat rata-rata untuk PST dan juga dibuat rata-rata untuk PRT. Ya, jadi sekali lagi PST sama PRT itu diperoleh dari rata-rata latihan-latihan. Kalau nilai UH dan nilai UTS diperoleh dalam satu periode, yaitu satu penilaian. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang setelah saya memberitahu mengenai KKM, PST, PRT, UH dan juga tadi remedial di awal, di dalam rapot ini juga muncul rata-rata. Nah, rata-rata itu apa sih Bapak Ibu? Rata-rata itu diperoleh dari mana sih Bapak Ibu? Nah, rata-rata ini Bapak Ibu semuanya itu adalah diperoleh dari nilai harian, yaitu dari nilai PST, PRT, UH. Tidak termasuk remedial. Ya, tidak termasuk remedial. PST, PRT, UH yang kedua juga masuk ke dalam rata-rata dan juga dari nilai UTS ini masuk ke dalam rata-rata. Jadi, remedial semuanya tidak termasuk ke dalam rata-rata. Lalu gunanya buat apa Pak rata-rata ini? Bapak Ibu yang berbahagia, rata-rata ini gunanya adalah untuk mengetahui. Untuk mengetahui baik itu siswa maupun orang tua, baik mengetahui dari gurunya juga perlu mengetahui. Artinya untuk mengetahui ketercapaian siswanya Bapak Ibu. Contohnya dalam pelajaran agama, ada seorang siswa dia mencapai rata-ratanya ini dapat nilai 82. Berarti Bapak Ibu artinya 82 ini sudah jauh di atas KKM. Artinya Bapak Ibu, berarti siswa tersebut ini sudah mencapai KKM, sudah melampaui KKM. Maka nanti untuk seterusnya dari pertengahan semester 1 ini harus ditingkatkan, harus dikembangkan terus supaya nilainya ini jauh lebih bagus lagi. Paling tidak bertahan di 82 nanti di nilai rapot PAS-nya. Jangan sampai turun, syukur-syukur bisa naik lagi. Nah, lalu ini contohnya kalau misalnya dalam pelajaran matematika, ternyata siswa tersebut dari rata-ratanya dapat nilai 58. Sedangkan KKM-nya adalah 65. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya berarti bahwa dalam pelajaran matematika siswa tersebut belum mencapai KKM sehingga mau tidak mau dia harus bekerja keras. Harus bekerja keras Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya dari sekarang, dari pertengahan semester 1 ini sampai nanti PAS di bulan Desember, itu dapat mengerjakan dengan baik, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga nanti tidak ada lagi nilai yang di bawah KKM. Kalau nilainya nggak ada yang di bawah KKM, saya pastikan, pasti nilai rapotnya di rapot semester 1 nanti akan bagus, akan tidak ada yang merah. Tapi kalau sampai ada yang di bawah KKM dan tidak melakukan remedial, maka nanti nilai rapotnya ya berpeluang untuk merah, untuk di bawah KKM. Ya, baik Bapak Ibu, jadi mengenai KKM, PST, PRT, UH, remedial, kemudian UTS dan rata-rata sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu, ini ada muncul nilai yang 0. Apa itu nilai 0? Nah, Bapak Ibu, di bawah sini, di bawah rapot yang sudah Bapak Ibu terima tadi, sudah saya kasih note bahwa nilai 0 itu dikarenakan peserta didik belum mengikuti penilaian. Segera hubungi gurunya untuk melakukan susulan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa nilai 0 yang ada di sini, misalnya ini ada nilai 0, ini nilai 0 itu bukan berarti siswa tersebut memang mendapat nilai 0. Tidak. Tapi sekali lagi itu karena siswa tersebut belum menyelesaikan tugasnya. Karena satu dan lain hal. Nah, supaya orang tuanya mengetahui, maka dikasihlah di dalam rapot ini nilai 0. Apakah gurunya diam saja? Tidak Bapak Ibu, gurunya ini sudah mengingatkan terus berkali-kali, tetapi siswa yang bersangkutan sampai rapot ini dibuat, belum juga sempat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga ya dengan berat hati ditulis 0. Lalu apa yang dilakukan siswanya setelah mengetahui nilainya 0? Seperti yang saya note di bawah tadi, segera hubungi gurunya untuk mendapatkan tugas supaya nanti nilainya tidak menjadi 0 ya. Sekali lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nilai 0 ini bukan nilai yang diperoleh siswa.
Nilai 0 ini adalah nilai yang diberikan guru untuk menginfokan kepada orang tua bahwa siswa tersebut belum menyelesaikan tugasnya di bagian tertentu. Misalnya di bagian PR, PS, atau UH. Bapak Ibu yang berbahagia, selain ada KKM, PRT, PST, UH, remedial, dan rata-rata, dalam rapot MITS materi ini juga ada yang namanya catatan. Sekali lagi, catatan ini berguna, bertujuan adalah supaya siswanya itu tergerak hatinya. Sehingga siswa itu mau berubah dari segi perilakunya, dari segi sikapnya, dari segi pengetahuannya, berpikirnya, sehingga di pertengahan semester 1 ini sampai nanti UAS dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat nilai yang bagus. Sepertinya ini contohnya, ini adalah catatan yang diberikan oleh salah satu guru terhadap siswa, yaitu lebih giat lagi belajar, teliti, dan sebagainya. Itu diharapkan dengan membaca ini, siswa itu akan langsung melakukan perubahan. Sehingga dia yang awalnya kurang giat belajar menjadi giat belajar, yang awalnya kurang teliti menjadi lebih teliti, yang awalnya kurang on time saat mengikuti daring, langsung on time mengikuti daring. Selama siswa mau mengikuti dengan baik arahan dari guru itu, pasti siswa itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi.